Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kali ini kami akan membahas tentang program SISAP tentang sistem monitoring kapasitas produksi mesin pada rantai pasok. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas TI4P Teknik Industri yang saya sendiri bernama Anggita Amalia Utami. Saya Gisti Yuningsih. Saya Divana Wisa Prima. Nah, pada kali ini kami akan membahas tentang program SISAP yang dibagi menjadi 5, yaitu pertama tentang keputusan. Keputusan itu untuk menentukan status produksi. Yang kedua yaitu tentang pengulangan untuk mencatat hasil produksi selama seminggu. Yang ketiga yaitu tentang metode, yaitu mengolah data lini produksi. Yang empat tentang array, yaitu membuat pengolahan data lini dari sistem produksi. Nah, yang kelima yaitu tentang kelas dan objek untuk mengatasi fungsi tiap mesin. Kalau kamu ingin belajar lebih dalam lagi tentang program SISAP, yuk kita sama-sama belajar. Nah, selanjutnya kita membahas tentang studi kasus dari program SISAP ini. Nah, studi kasus ini saya mengambil dari PT Cahaya Industri memproduksi barang menggunakan beberapa mesin dan lini produksi setiap hari dengan total target 1000 unit dan batas maksimal cacatnya adalah 2%. Data produksi dan jumlah barang cacat yang dicatat setiap hari untuk menentukan status produksi yaitu aman, waspada, atau kritis. Selain itu, perusahaan merekap hasil produksi selama 7 hari untuk mengetahui total dan rata-rata produksi hari dengan hasil yang tertinggi dan terendah, serta jumlah hari yang mencapai target. Perusahaan juga mengevaluasi 8 lini produksi guna mengetahui lini yang paling produktif dan yang paling rendah. Setiap mesin produksi dinilai berdasarkan target, hasil aktual, dan jumlah cacat untuk menghitung efisiensi serta menentukan apakah mesin normal, perlu pengawasan, atau memerlukan perawatan. Berikut algoritma berdasarkan flowchart tersebut. Algoritma sistem yang pertama yaitu mulai, kedua input pilihan menu 0 sampai 5, yang ketiga proses sesuai pilihan. Pilihannya ini terdapat 5. Yang pertama yaitu program keputusan, 2 program perulangan, ketiga array, 4 kelas dan objek, 5 jalankan semua. Keempat, jika pilihan kita pilihan nomor 1 yaitu program keputusan, maka jika produksi lebih dari 1000 dan cacat kurang dari 2%, maka statusnya aman. Nah, jika tidak dan produksi masih 800, maka statusnya waspada. Nah, jika produksi di bawah 800, maka statusnya kritis. Nah, yang kelima, jika tidak memilih nomor 1, kita juga bisa memilih nomor 2, 3, 4, atau 5. Maka jalankan program sesuai menu yang kita pilih. Nah, nomor 6, tampilkan hasil laporan atau status total. 7, kita bisa tanya, pilih menu lagi. Jika kita pilih ya, maka dia akan kembali ke langkah 2, input pilihan menu. Jika tidak, pilih 0, maka kita akan lanjut ke langkah nomor 8. Langkah nomor 8 yaitu adalah selesai. Selanjutnya kita masuk kepada flowchart, yaitu dimulai dari mulai, kemudian input pilih menu 0 sampai 5, pilih program yang dimulai dan langsung meminta pengguna untuk menentukan menu dari 0 angka 0 sampai 5. Kemudian masuk kepada proses sesuai pilihan. Sistem memproses sesuai angka yang dipilih. 1 untuk keputusan, 2 untuk perulangan, 3 untuk array, 4 untuk kelas objek, dan 5 untuk menjalankan semua sekaligus. Selanjutnya itu pilih menu 1. Pada menu 1 terdapat program keputusan. Di sini flowchart bercabang. Kalau pengguna memilih menu 1, alurnya memasuki ke logika pengecekan status produksi. Kalau bukan, artinya pilih 2, 3, 4, atau 5. Alurnya langsung menuju ke kotak tampilan hasil. Karena ketiga program itu punya logika sendiri dan tidak digambarkan secara detail, cukup diwakilkan dengan jalur. Nah, pada flowchart selanjutnya yaitu ada tampilan produksi besar sama dengan 1000 dan cacat kecil sama dengan 2%. Kalau pilihannya memang 1, sistemnya mengecek 2 syarat sekaligus. Apakah produksi sudah mencapai target 1000 unit dan apakah presentasi cacatnya masih di bawah 2%. Dari sini ada 3 kemungkinan hasil. Kalau 2 syarat itu terpenuhi berarti statusnya aman. Yang kedua,
Kalau produksinya sudah capai target tapi cacatnya lebih dari 2%, masih di atas 800 tapi gagal di syarat cacat, statusnya itu waspada. Yang ketiga, kalau produksinya di bawah 800, statusnya kritis. Nah, berikutnya adalah tampilan hasil atau laporan status total. Apakah program yang dipilih dan apapun hasilnya aman, waspada, kritis. Dan program ini semuanya bermuara di satu titik yang sama, menampilkan hasil pada layar. Nah, pada flowchart selanjutnya yaitu pilih menu lagi. Setelah hasil ditampilkan, sistem bertanya apakah pengguna ingin kembali ke menu. Kalau jawabannya ya, alur kembali ke awal. Input pilih menu. Ini membuat program bisa dipakai berulang-ulang tanpa perlu dijalankan ulang dari nol. Nah, jika kita pilih tidak, maka tampilannya itu pilihannya nol dan selesai. Kalau pengguna tidak lagi ingin melanjutkan, maka program ini berhenti dan flowchart berakhir di selesai. Intinya, flowchart ini menggambarkan program sebagai sebuah loop menu. Setiap kali selesai memproses satu pilihan, sistem selalu kembali bertanya, lanjut atau berhenti, sehingga pengguna berkali-kali mengakses kelima program ini secara berkali-kali dalam satu kali menjelaskan aplikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keputusan pada program pertama, yaitu di sini kita punya dua kontrakta dengan target bernilai 1000 unit dan batas rejectnya bernilai 2%. Program ini meminta input dua data dari pengguna, jumlah produksi hari ini dan jumlah unit yang cacat. Setelah itu, kita hitung presentasi cacat yang menggunakan rumus cacat dibagi produksi dikali 100. Perhatikan standar operatornya di sini. Kalau produksinya lebih dari 0, kita hitung. Kalau tidak, hasilnya 0. Ini untuk menghindari bagian error dengan nilai yang 0. Lalu, kita masuk kepada logika if-else yang berantai. Nah, jika produksinya mencapai target dan cacatnya di bawah 2%, statusnya aman. Jika produksi mencapai target tapi cacatnya di atas 2%, statusnya waspada. Nah, jika diproduksi di atas 80%, targetnya juga waspada. Selain itu juga kritis. Konsep ini sangat berguna di dunia nyata untuk sistem peringatan dini di lantai produksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program dari perulangan. Di sini, kita menggunakan for loop untuk mengumpulkan data produksi selama 7 hari berturut-turut. Setiap iterasi, program meminta input hasil produksi perharinya, lalu menambahkan ke variabel total, mengecek apakah nilai tertinggi atau terendah sejauh ini, dan menghitung berapa hari menghasilkan capai target 1000. Perhatikan ini cara menganalisasikannya tertinggi dengan int min value dan terendahnya adalah max value. Ini adalah teknik standar untuk mencari nilai maksimum dan minimum menggunakan perulangan. Setelah loop itu selesai, kita tampilkan ringkasan mingguan, total rata-rata, harian terbaik dan terburuk, serta berapa hari mencapai target. Nah, seperti yang ada di bawah. Jadi kita akan masuk ke program ketiga, yaitu array dan metode. Jadi di sini kita punya data statis dua array yang dibagi pula menjadi dua. Yang pertama itu nama line. Jadi nama line ini menjelaskan bahwa array string berisi nama 8 lini produksi. Yang kedua, kita menjelaskan tentang produksi. Jadi produksi sendiri itu menjelaskan tentang array integer berisi hasil masing-masing lini. Nah, yang menarik di program ini adalah pengguna metode terpisah untuk setiap operasi. Jadi, metode terpisah ini dibagi pula menjadi 5. Yang pertama tuh hitung total. Hitung total ini menjelaskan menjumlah semua elemen array. Yang kedua itu hitung rata, menjelaskan kayak menghitung rata-rata. Yang ketiga itu cari tertinggi, kayak menjelaskan menghitung rata-rata elemen yang terbesar. Yang ketiga itu cari yang terendah, kayak menghitung elemen yang terkecil. Dan terakhir itu tampilan data. Jadi tampilan data itu menjelaskan menampilkan semua data secara terformat. Kenapa kita kembalikan indeks bukan nilai langsung? Karena dengan indeks kita bisa akses dua informasi sekaligus, nama len dan nilai produksinya. Ini adalah pola yang sangat efisien saat bekerja dengan array paralel.
Nah, baik teman-teman semua, di sini aku bakal bahas yaitu program keempat, yaitu menggunakan konsep kelas dan objek. Di awal dibuat cetakan utama bernama mesin produksi. Di dalamnya sudah ditetapkan ciri-ciri seperti kode, nama, sasaran, hasil nyata, jumlah cacat. Nah, juga ada cara kerjanya seperti rumus efisiensi, persen cacat, penentuan kondisi, dan cara penampilan laporan. Saat berjalan, program meminta kita memasukkan beberapa banyak mesin yang ada, lalu data masing-masing satu persatu pada mesin tersebut. Contohnya sesuai laporan kita, yaitu yang terdapat 3 mesin, mesin M01, mesin M02, mesin M03. Nah, setelah selesai diisi, program membuat objek mesin satu persatu dan lalu akan menghitung dan memberikannya status. Nanti kalau udah kita masukkan semua nih, bakal muncul statusnya. Statusnya seperti misalkan, jika di atas 90%, efisiensinya berjalan dengan baik. Nah, jika di antara 70 sampai 90, perlu dipantau lagi. Nah, jika di bawah 70, perlu perawatan. Nah, yang dari aku jelasin tadi, itulah fungsi dari objek dan kelas.